Dari Jakarta kami lanjutkan lagi perjalanan ke Singapura. Belum penerbangan saya sempatkan dulu sarapan bubur ayam ya, ini enak sekali pemirsa. Selama perjalanan dari Jakarta Singapura kami istirahat aja. Halo semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Perjalanan tadi kami tidur, nyampai sudah nyampai Singapura, jadi nggak kerasa banget waktunya. Thank you very much, sir. Very good morning. Welcome to Airport Singapore. Let me put the bag to you, sir. Would you mind? It's quite heavy. Just It's okay, sir. Yes, Okay, yes, wait. thank you. Yes, thank you. Ya, thank you. Airport Singapore, Okay, ma'am. thank Nice to meet you. Thank you. Oh ya pemirsa semua, saya baru sempat lagi upload video karena beberapa file video sempat bermasalah dan proses editing juga sempat terhambat. Tapi sekarang saya sudah siap kembali dengan konten baru. Terima kasih yang sudah menanti dan support dari kalian semua. Can have the butler to come by to introduce themselves. Yes, of course. Raffles Hotel Singapura, hotel ikonik dengan nuansa klasik yang selalu berhasil memberi pengalaman menginap yang istimewa. Surat ucapan selamat datang sudah tersedia rapi di atas meja, detail kecil tapi terasa sangat personal dan berkelas. Untuk kamar suite di Raffles Hotel Singapura, saya sudah membahasnya secara detail di video sebelumnya, mulai dari ruang tamu yang luas, kamar tidur berkonsep klasik, kamar mandi marmer dengan bathtub, hingga pelayanan eksklusif khas Raffles. Di video kali ini saya akan membahas tentang suasana, pengalaman menginap, serta apa saja yang kami lakukan selama ada di Singapura. Coklat! Sulawesi. Yeah. Cookie and cream. We don't have change to the Christmas special. Oh. Sebagai complimentary, kami disambut dengan Mr. Bucket Coklat, coklat artisan premium dengan rasa yang elegan dan berkelas, dan tentu saja tidak lengkap tanpa Singapore Sling, welcome drink ikonik yang menjadi bagian dari sejarah Raffles itu sendiri. Sebuah sambutan yang langsung menghadirkan suasana Singapura sejak tegukan pertama. Meskipun berada di jantung kota Singapura, kolam renang Raffles Hotel Singapura menghadirkan ketenangan yang begitu eksklusif, dikelilingi arsitektur kolonial yang ikonik dan pepohonan tropis. Suasana terasa private, elegan, dan timeless. Cuaca Singapura yang agak panas, saya menikmati minuman asam. Ini adalah minuman favorit saya dari asam dan jeruk nipis, serta makanan-makanan menu-menu pilihan yang ada di Courtyard Bar ini. Rasanya belum lengkap berkunjung ke Raffles Singapura tanpa singgah ke Long Bar yang sangat ikonik. Tempat legendaris ini memang terbuka untuk umum dan seringkali harus melewati antrian yang cukup panjang. Sebagai residen Raffles Hotel Singapura, kami memiliki kemudahan untuk melakukan reservasi dan bisa langsung masuk. Meski begitu, ada perasaan sedikit tidak nyaman juga ketika melihat banyak tamu lain yang harus menunggu cukup lama, sementara kami langsung dipersilakan masuk. Yes, Mr. Webb. Thank you. Welcome back. Table is ready. Thank you. Setiap saat kami ke Raffles, kami selalu stop di Long Bar ini ya, makan kacang. Ada satu tradisi unik yang sudah berlangsung sejak lama, menikmati kacang dan kulitnya dibuang langsung ke lantai. Tradisi ini berasal dari era kolonial ketika Long Bar menjadi tempat santai para tamu untuk bersosialisasi tanpa aturan yang terlalu kaku. Dulu di Long Bar ini lantai kayu asli, membuat tradisi membuang kulit kacang menjadi unik. Minyak dari kacang membuat lantai berkilau alami seiring waktu. Hingga hari ini kebiasaan tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari karakter dan sejarah Long Bar. Kulit-kulit kacang ini kemudian diolah kembali menjadi kompos sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Menariknya lagi, kacang yang disajikan di sini berasal dari Indonesia. Dan tentu minuman yang kami pesan adalah Virgin Singapore Sling, minuman ikonik di sini. Berbicara soal Raffles Hotel Singapura tak lengkap tanpa melihat patung singa ikonik yang menjadi simbol keberanian dan kemewahan hotel ini. Mari kita menjelajah lebih jauh setiap sudut ruang Raffles Hotel Singapura, sebuah hotel yang hanya terdiri dari suite, bukan kamar biasa, yang hanya terdiri dari 103 suite yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan, kemewahan, dan privasi maksimal.
Raffles Hotel Singapura dibuka pada tahun 1987 bukan sekedar hotel biasa dibangun oleh pengusaha Inggris untuk para pedagang dan wisatawan kolonial. Hotel ini mengambil nama Sir Stamford Raffles. Raffles menarik tamu-tamu dari kalangan elit mulai dari penulis, diploma hingga selebriti internasional. Setiap sudutnya mencerminkan arsitektur kolonial klasik dan kemewahan yang abadi. Berbeda dari hotel modern pada umumnya yang lebih fokus pada jumlah kamar. Keunikannya terletak pada fokus suite mewah, layanan personal, dan pengalaman yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Sebuah kombinasi antara warisan sejarah, eksklusivitas, dan kemewahan yang elegan. Tidak heran menjadi bucket list utama para wisatawan terutama dari Inggris dan negara-negara barat lainnya. Terutama di bulan Desember menjelang Natal, Raffles Hotel Singapura selalu menjadi incaran para wisatawan asing. Hotel ikonik ini kerap penuh dan bahkan overbooking. Sentuhan klasik terlihat di setiap sudut termaksud piano tua ini yang sudah berumur ratusan tahun. Bagi yang ingin menjaga kebugaran selama liburan, ruangan gym modern tersedia dan bahkan terkoneksi langsung dengan kolam renang yang nyaman dan privasi. Halo. Hai. Halo. Halo. Ini adalah hari terakhir, hari ke-6 kami di Raffles Hotel. Ya, tungguin sarapan karena kami maunya duduk di teras paling luar. Thank you. Thank you. Who's used to chocolate? Breakfast. Your chocolate for breakfast? Yeah. Yeah. Yeah, this is very nice. Basic. Iya. Jadi hari terakhir kami sarapan hari ini. Richie's masih telur, Dallas juga masih telur. Hai. Yeah. breakfast tea, yeah? Yes. Breakfast tea for you, For me please, thank you. That's wonderful, thank you. Thank you. Seru sekali Richie ngobrolnya dengan Dallas, cerita apa karangan mereka. Bags in that, yeah? Welcome, sir. Very good morning, ma'am. Do I want the breakfast? Yeah, no, No, we just finished breakfast. Could somebody collect our battery room? Yes, sir. I'll send my colleague, sir. Okay, thank you. Tidak terasa sudah 6 hari kami di Raffles Hotel dan saatnya untuk meninggalkan Raffles Hotel. Tapi sebelumnya kami berpose dulu di sini dan say hello dengan Patrick yang selalu membersihkan rumput. Is any car? Thank you. Thank you. Dari Raffles Hotel kami menuju ke Fullerton Hotel. Nah, kenapa kami ada di sini? Simak saja selengkapnya nanti ya. The Fullerton Hotel Singapura memiliki sejarah yang luar biasa. Bangunan megah ini awalnya dikenal sebagai Fullerton Building, sebuah kantor pos utama yang dibuka pada tahun 1928 dan menjadi salah satu pusat komunikasi penting di Singapura pada masa kolonial. Bukan hanya kantor pos, gedung ini juga pernah menjadi rumah bagi Singapore Club, Marina Office, dan berbagai departemen pemerintahan. Bahkan sempat berperan sebagai rumah sakit darurat saat Perang Dunia Kedua. Bangunan ini kemudian dipugar secara luas dan diubah menjadi hotel mewah, menawarkan sekitar 400 kamar dan suite yang menggabungkan warisan sejarah dengan kenyamanan modern. Number 6. What's number 8? Roof Gardens number 5. Lighthouse is number 8. Dari kantor pos bersejarah hingga hotel heritage yang menawan, The Fullerton Hotel Singapura bukan sekedar tempat menginap, ia adalah perjalanan waktu yang hidup. Begitu membuka pintu kamar The Fullerton Hotel Singapura, yang pertama terlihat adalah ruang tamu yang luas dan elegan, dipadu dengan tempat tidur yang nyaman, yang rapi dan dihiasi ornamen serta aksesoris khas Fullerton. Detail kecil seperti kipas angin kertas dan boneka Teddy yang memberikan sentuhan hangat yang unik. Di samping itu terdapat minibar yang lengkap seperti pada umumnya hotel-hotel berbintang 5. Lemari pakaian dan perlengkapan setrika untuk kenyamanan maksimal tamu.
Kamar mandi pun tak kalah menawan dengan toilet modern dan fasilitas premium yang menghadirkan pengalaman relaksasi yang menyenangkan. No. Oh, it's heated seat. This is fresh drinking water. Excited to provide you this premium filtered drinking water as a sustainable alternative to bottled water. Oh, these are the cups. Drinking water. Oh, she's The filter ya. And there's cups there. tastes nice. Jadi kami sudah ada di Fullerton Hotel lagi sekarang untuk beberapa hari aja karena sudah fully book di Raffles Hotelnya. Kami last minute soalnya mau nambah lagi harinya di Singapura, oke? Jadi ya beginilah pemirsa ruangannya, high ceiling juga dan sesuatu yang berbeda. Dallas. Pertama kalinya kami hujan-hujanan tapi pakai payung. Hujan-hujan seperti ini membuat perut lapar, akhirnya kami singgah di restoran. Kami memilih salah satu kuliner paling ikonik di Singapura, kepiting saus lada hitam. Perpaduan sempurna dengan daging kepiting yang segar dan manis. Perahu-perahu melaju mengantarkan para wisatawan menikmati sudut kota dari perspektif yang berbeda. Bangunan-bangunan tinggi menjulang berdiri megah dengan desain modern dan ikonik. Di tepi laut Singapura berdiri sebuah dermaga bersejarah bernama Clipford Pier. Tempat ini saksi bisu sebuah peristiwa penting dunia. Pada tahun 1948, bagian abu Mahatma Gandhi ditaburkan ke laut di kawasan ini. Bagi pencinta durian ini wajib banget dicoba. Es krim durian yang satu ini salah satu kuliner favorit dan sangat terkenal. Rasanya creamy, lembut, dan yang paling penting duriannya asli, kuat, legit, dan berasa banget. Ya, dah. Dulu Singapura hanyalah sebuah pelabuhan kecil bekas kolonial Inggris dengan sumber daya alam yang sangat terbatas. Negara kecil ini pernah dikenal miskin, penuh pengangguran, dan bergantung pada bangsa lain. Pada tahun 1965, Singapura memulai babak baru sebagai negara merdeka. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, bangsa ini bangkit dengan disiplin, pendidikan, dan tata kelola yang bersih. Pelan tapi pasti, Singapura berubah menjadi pusat perdagangan, keuangan, dan teknologi dunia. Dari negara kecil tanpa apa-apa, kini menjelma menjadi salah satu negara paling maju, aman, dan terkenal di dunia. Kisah Singapura mengajarkan kita satu hal, bukan soal seberapa besar wilayahmu, tetapi seberapa besar tekadmu untuk maju dan berubah. Dari ujung selat berdiri sebuah keajaiban Marina Bay Sands. 3 menara ikonik yang menjulang di atas laut menjadi lambang mimpi besar yang diwujudkan oleh sebuah bangsa kecil. Singapura tidak pernah puas, sekarang proyek baru tengah dibangun, memadukan teknologi mutakhir, teknik sipil yang revolusioner, dan visi yang tak terbatas. Dari pulau kecil yang dulunya sederhana menjadi pusat inovasi, arsitektur, dan keberanian. Apalagi gebrakan berikutnya dari negara yang tak pernah berhenti bermimpi ini. Keesokan harinya kami memutuskan untuk melihat Singapura dari sisi lain, dan MRT menjadi teman perjalanan kami. Di Singapura, transportasi umum begitu mudah dan nyaman. Setiap stasiun bersih, rapi, dan jelas petunjuknya, membuat siapapun bisa menjelajahi kota ini tanpa tersesat. We go from there, on the red one, to Orchard, and then we go on the brown one to Mayfair. Okay, so adventure begin. Jadi sekarang kami petualangan dimulai. Are you ready everybody? Yeah, just about. Mau ganti MRT lagi. It does, isn't it? Yes. Past the British Council, so we drive down this road, got to the traffic lights, come on, and then the road just goes off like so we're over here. So. Nah, sekarang kami sudah ada di luar MRT. Senangnya di Singapura ini ya, walaupun jalan kaki, lalu lalang motor, lalu lalang mobil, tapi jalan untuk pejalan kakinya
setapak-setapak untuk pejalan kakinya itu selalu ada. Jadi nggak khawatir. Ini akhirnya tempat yang kami tuju. Sudah sampai. Dari pakai topi sampai buka topi. Ini karena panas. Sebenarnya nggak ada matahari sih, tapi humid. You want jumping? It's too hot. You remember? Akhirnya kami pun menemukan Mr. Bucket. Hi, table for 3 please. For 3. Okay, thank you. You want to order, you just can get it. Yes, okay, thank you so much. Kami berpisah dengan Richie. Richie-nya ke arah lain, kami ke arah lain. Kami berdua dengan Dallas sudah sampai. Sekarang masih nunggu Richie-nya kemana garangannya. That one? Yeah. Okay, next one? Yeah. Yeah, next one? Butterscotch? Bagi pencinta coklat wajib tahu tempat ini, Mr. Bucket Coklat. 6 cookies and cream. Yeah. 4 speculoos. 4 golden yay time. 2 peppermint cookies. Oh ya, di awal video ada komplementari coklat di Raffles Hotel. Coklat-coklat tersebut berasal dari sini, Mr. Bucket Coklat Factory. Kami membeli banyak coklat untuk oleh-oleh, sampai diberi tas pendingin khusus agar semua coklat tetap segar. Sekarang kami lagi di MRT lagi balik. Aduh, durian. That's good. This one's actually quite different. Nobody here? Where everybody? Sepi, kemana nih orang-orangnya ya? Kira-kira kami mau kemana lagi nih? Kampungan jalannya ya. Akhirnya kami sampai juga di Raffles Hotel. Sorry, maksudnya Raffles Hospital Singapura. Tempat ini bukan yang pertama kali kami datangi. Justru sudah menjadi bagian dari perjalanan dan memori kami. Banyak cerita yang pernah kami lewati, mulai dari keracunan makanan, infeksi pencernaan, lambung, pokoknya entah deh apa lagi. Bahkan tahun kemarin pun kami kembali datang ke tempat ini. Raffles Hospital bukan sekedar rumah sakit, tapi tempat di mana kami belajar tentang rasa, tenang, dan percaya. Aksesnya mudah, pelayanan cepat, dan penanganan yang jelas. Mungkin itu sebabnya Richie begitu menyukai Singapura, karena di sini ketika kondisinya tidak baik-baik saja, bantuan selalu terasa dekat, cepat, dan menenangkan. Kali ini masalah Richie adalah infeksi telinga. I know where we are. Can I tell you? Yeah, go ahead. Do you know the light show? Yeah. That's the red dot. So the light show's probably over there. So if we walk this The way, red dots for the red dot museum up there. I remember. Ketika malam tiba, Marina Bay Sands berubah menjadi sebuah panggung megah. Air mulai menari, cahaya bergerak mengikuti irama, dan musik mengalunkan menyatu dengan gemerlap kota. Inilah Dancing Water dan Light Show yang selalu berhasil membuat siapapun terpukau. Semburan air menari selaras dengan sorotan lampu, memantul di permukaan teluk, menciptakan pertunjukan yang begitu magic dan sinematik. Tak heran pertunjukan ini menjadi daya tarik utama wisatawan dari seluruh dunia. Pertunjukan ini bisa dinikmati gratis dan biasanya digelar setiap malam pukul 8, 9 malam, dan 10 malam.
Di tengah megahnya Marina Bay Sands, show ini menjadi penutup hari yang sempurna. Setiap perjalanan menyimpan cerita dan setiap tempat memberikan kesan yang berbeda. Di Raffles Hotel, kami memilih untuk benar-benar berhenti sejenak, menghabiskan waktu di dalam hotel, menikmati ketenangan, kenyamanan, dan suasana klasik yang anggun. Di sini, kemewahan terasa lembut, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dirasakan. Sementara itu, pengalaman kami di Fullerton Hotel berjalan dengan ritme yang berbeda. Hotel ini menjadi titik awal untuk menjelajah Singapura. Dari pagi hingga malam, kami menikmati dinamika kota dan kembali ke hotel hanya untuk beristirahat, mengumpulkan tenaga untuk hari berikutnya. Dua hotel, dua atmosfer, dan dua cara menikmati liburan. Namun keduanya menyatu menjadi kenangan indah di Singapura, tenang dan tak akan terlupakan. Malam hari di Singapura bukanlah waktu untuk beristirahat, melainkan saat kota itu benar-benar hidup. Cahaya gedung menjulang tinggi menyinari langit, jalan-jalan tetap ramai dan langkah manusia terus bergerak tanpa henti. Sebuah kota di mana malam bukanlah akhir melainkan awal dari cerita yang lain. Malam hari semakin larut dan kini saatnya kami beristirahat. Perjalanan di Singapura untuk sementara harus kami akhiri karena esok hari kami akan melanjutkan perjalanan pulang ke negara 4 musim. Dari hangatnya Singapura kembali menuju Inggris di mana musim dingin telah menanti. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.